warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Muhammad Zaki dari Institut Teknologi Bandung. Saya akan melanjutkan tutorial penggunaan C++, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan modul 6.3 dengan pengulangan for. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang yang tadinya saya sudah menjelaskan 6.3 ini dengan pengulangan for. Sekarang 6.4 tentang pengulangan for bersarang, dimana sama dengan modul 5 sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan if dan juga ada if bersarang. Begitu juga dengan for bersarang. For juga terdapat bersarang, di mana kondisinya seperti di bawah ini. Berbeda dengan if bersarang itu menggunakan perantara else jika memenuhi yang pertama. Ini untuk if dulu. Jika if yang pertama, jika tidak memenuhi maka if yang kedua, jika tidak memenuhi, dan if selanjutnya begitu seterusnya pada kondisi if atau operator. Selanjutnya yang if itu disebut dengan operator pencabangan, sedangkan pada for disebut pengulangan, di mana pada pembacaan kondisi for bersarang ini, for ketika kondisi nilai awal dan kondisi 1 di increment, ini hanya contoh, memenuhi, maka dalam blok pernyataan akan dijalankan, dan di dalam blok pernyataan terdapat for lagi, di mana variabel nilai kedua pada kondisi 2, variabel nilai kedua atau variabel ini diinkrementkan lagi. Jika memenuhi, maka dia akan membaca blok pernyataan di dalam for nilai kedua. Nah, pada di dalam for nilai kedua ini terdapat for nilai ketiga, di mana jika memenuhi kondisi ini, maka pernyataan dalam blok pernyataan nilai ketiga akan diulang. Begitu seterusnya sampai batas kebutuhan dari pembuatan pengulangan for bersarang ini. Mari kita coba coding dari contoh penggunaan for bersarang ini. Nah, ini adalah codingnya, yang dimana tetap menggunakan pre-compiler. Pre-compiler header. Oke. Saya akan membuka Visual Studio 2012 yang sebelumnya sudah ada project modul 6.3, tinggal menambahkan pada source file modul 6.4. Mari kita beri nama modul 6.4. dengan judul for bersarang. Lalu kita add Nah, ini adalah hasil halamannya. Saya akan mengcopy judul ini
Dan jangan lupa sebelumnya kita mengeluarkan modul sebelumnya sehingga bisa dijalankan agar tidak terjadi error. Mari kita coba. Nanti ini judul modul 4, mengulang for bersarang. stdif bukan pakai s. Oke. Iostream bukan iostream. Oke. Kunci tipe data integer argc dengan nama teacher pointer argv. Setelah membuat fungsinya, kita akan mengisi dalam fungsi ini dengan kondisi for. Dengan integer variabel j sama dengan 1, j kecil sama dengan 10, j diinkrementkan dan pembuka for, tidak ada penutup statement atau itu tidak ada pada for. Di dalam kondisi for ini kita membuat kondisi for lagi dengan integer k sama dengan 1, k kecil sama dengan j, di mana nilai variabel k diinkrementkan. Nah, kita buka kondisi for variabel k. Isi dari for variabel k itu adalah cout dengan memprint nilai k dikali j dan n-line. Saya menggunakannya dengan n-line. Penutup statement kondisi for, penutup statement kondisi for pada variabel j. Di sini cout salah karena saya belum membuat using namespace. Penggunaan standar lebih daripada C++. Nah, di sini kesalahan dengan menggunakan standar, seharusnya std. Setelah itu, jangan lupa membuat sistem pause, pemberhentian sementara ketika operasi dijalankan atau dieksekusi, dan return 0 bukan 10 seperti pada sini. Pause terdapat dalam tanda kurung dengan dalam tanda kutip, dan return 0 bukan 1. Oke, setelah itu kita sudah menyelesaikan dan membenarkan isi coding dari modul 6.4 ini. Kita mencoba dengan menjalankannya, mengklik lokal Windows debug, debugger. Nah, ini adalah hasil. Mari saya jelaskan dengan pembacaan coding ini. Ketika integer nilai j sama dengan 1, kecil sama dengan 10, nilai pertama berarti 1. Apakah kecil sama dengan 10? Jika kecil sama, maka memenuhi kondisi di dalam blok ini. Ternyata di dalam ini ada kondisi lagi, integer variabel k
bernilai 1, maka jika memenuhi dia akan memberi nilai ini. Setelah itu ada kesalahan dari saya, bahwa soalnya K kali J bukan K tambah J. Dan new line ada yang 3. Nah, kita coba menjalankannya lagi. Nah, pembacaannya jika 1, nah dia menginkremenkan, dan K bernilai 1, dan sebelumnya J bernilai 1, dan sudah diinkremenkan, maka apakah nilai K ini memenuhi, maka dia akan melanjutkan sampai bernilai 56. Nah, ini tanda new line bahwa pada kondisi pertama terdapat 2 blok pernyataan yang dipenuhi, dan dia men-enter new line dan mengulang lagi dengan J senilai 2 dikali dengan nilai K yang sebelumnya diulang dengan 1 lagi sampai 1 blok ini adalah pengulangan pada nilai K, dan new line lagi dia mengulang, begitu seterusnya. Itu adalah salah satu contoh dari if for bersarang. Sekian dari saya penjelasan tentang modul 6.4 tentang for bersarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.